Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat datang di podcast kedua yang dimiliki oleh SMIP Selawi. Yang tadinya biasanya kita podcast di tempat biasa seperti layaknya podcast-podcast yang lain, tapi yang ini kita punya podcast namanya podcast talk show. Oke, ada Jihan, ada Rizka, juga Putra. Oke, ini adalah siswa-siswi kelas 12 Usaha Perjalanan Wisata atau kelas pariwisata. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, mengulik atau bertanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan di SMK Muhammadiyah Selawi. Kita mulai dari Jihan dulu nih, Han. Jihan, apa kabar? Alhamdulillah Baik baik. ya. Jihan, apa sih kegiatan kamu selain sekolah di luar sana? Di luar sana, di Iya. luar pelajaran berarti. Iya, di luar pelajaran berarti. Ekskul misalnya. Ekskul boleh. Iya. Ekskulnya apa aja nih yang biasa Paskibra. Paskibra lagi. Paskibra kan banyak event tuh ya. Jadi ada Paskibra, ada Tapak Suci, terus ikut IPMC. Tapi IPM kan bukan ekskul, jadi organisasi yang tertinggi ya? di sekolah. Ya. Oke. Terus dengar-dengar Jihan ini baru saja diterima magang lagi ya untuk Iya, kedua kalinya. alhamdulillah. Ini gimana ceritanya magang itu gimana tuh? Jadi kemarin tuh dapat panggilan interview dari Ah. Hotel Ritz Palace. Di sana kita di interview ada 3 anak. Oke. Dan alhamdulillah itu keterima semua 3-tiganya. Jadi magangnya itu 6 bulan di sana. 6 bulan. Oke. Bagian marketing, back office, sama asisten pribadi GM-nya. Asisten pribadi JM. Kemarin waktu wawancara gimana tuh? Mungkin bisa di-share biar adik kelas yang nanti nonton tahu. Pas wawancara tuh yang penting kita tuh harus tenang ya, jawabnya tuh tenang. Oke, wawancara tuh harus tenang. Oke. Yang Terus percaya diri gitu loh. Percaya diri, yakin kalau apa yang kita omongin tuh bisa berkesan buat yang apa sih itu yang wawancara. Ya. Mantap sekali. Ini jadi Jihan dan juga beberapa teman baru saja lolos seleksi atau wawancara untuk magang kedua kalinya, luar biasa sekali. Jadi ini adalah salah satu program yang dilakukan sekolahan agar mereka benar-benar bisa magang di industri, ya, di hotel ya, hotel bintang, benar ya. Benar. Oke. Dan kemudian setelah kamu nanti magang, apa sih rencana kamu setelah selesai magang di berapa 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Apa rencananya? Mungkin bisa lanjut kuliah, mungkin bisa jadi di situ, kalau enggak kerja di luar kota gitu. Kerja di luar kota. Lebih Cita-citanya apa sih, Han? pengen Cita-citanya jadi apa? tour guide, pengen banget jadi tour guide, guide. guys. Luar Iya. biasa. Jadi kalau nggak di hotel ya di tour guide ya? Iya. Gitu. Oke, mantap. Tepuk Kita tangan. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, sekarang Rizka nih, Rizka adalah salah satu siswi yang rajin di kelas ya. Amin. Ya. Iya. Jadi kita tanya Rizka nih, apa sih pelajaran yang paling kamu suka di sekolahan ini? Dari kelas 1 mungkin sampai kelas 3. Pelajaran yang Rizka sukai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini adalah guiding. Oh, guiding ya? Guiding. Oh, mantap banget. Jadi selain guiding kira-kira apa lagi? Ada lagi nggak? Matematika. Matematika. Nah, coba kasih tahu spesifikasinya kalau guiding itu seperti apa pelajarannya. Guiding itu lebih spesifikasinya Ya, kenapa ke kamu bisa suka? pemanduan wisata. Karena saya suka public speaking. Public speaking. Yang oke. kedua ada Apa lagi? menambah wawasan kata-kata buat Ya, pokoknya guiding itu adalah tentang wawasan Nusantara ya. Ya. Jadi kita bisa explain tentang apapun yang ada di Indonesia, kemudian kita bisa jadikan itu sebagai ilmu pengetahuan, benar ya? ya. Kalau Jihan sendiri apa, Han? Pelajaran apa yang paling suka di SMK, Han? Sama sih guiding, Guiding juga terus karena mau jadi tour guide ya. Kalau Putra apa, Put? Sama guiding juga. Sama gini juga. Iya. Oh ya, Asik Putra. soalnya. Ini kelas 3 ini lagi mau bikin event ya atau Iya. sudah bikin? Mau bikin. Mau bikin, Jadi mau bikin. eventnya itu tentang sunatan massal Iya, yang akan betul. diselenggarakan di tanggal 15 Desember 2021 nanti. Hmm. Nah, kebetulan Putra ini adalah ketuanya. Jadi ketua panitia MAIS. Iya, Pembuatan event sunatan massal yang diselenggarakan nanti. Put, gimana sih, Put? Kenapa kamu bisa milih sunatan massal menjadi event MAIS? Menurut saya sih karena tujuan dari acara mes itu dari kita awalnya itu kami ini apa namanya ingin membuat satu acara, tapi Iya. acara itu juga bisa bermanfaat di dunia juga di akhirat. Menurut anak-anak seperti itu ya, karena ini sekolah kita tuh notabene Islam, jadi Iya. gitu. Jadi kita mengadakan sunat masal juga bukan karena juga kita meniru yang dulu gitu, tapi kita yaitu dari konsep kita sendiri, angkatannya kami rembukan sama-sama. Awalnya sih kami ada beberapa event, itu dari sunatan masal, lomba paskibra, dan juga lomba futsal. Karena ya keadaan sedang pandemi, Iya. ya keadaan pandemi kita
mengusahakannya hanya sunatan masalnya karena itu yang bermanfaat buat orang juga gitu. Oke. Jadi untuk MAIS sendiri juga kita bisa promosi sekolah juga gitu. Oke. Jadi kita bisa memperkenalkan sekolah kita ini ya di sini ada dan kita ada maju gitu biar bisa apa namanya memperkenalkan pariwisata gitu. Udah Lebih berapa ke- persen event yang sudah akan diselenggarakan? event ini persiapannya sudah mulai ke dana sih, jadi udah 70%. 70% ya. Ya. Acaranya tanggal 15 Desember. Iya, Nanti tanggal pas 15 acaranya ngapain aja tuh selain mereka sudah disunat terus ngapain lagi? Oh ya, selain disunat mereka nanti akan dapat semacam bingkisan dan juga Bingkisan, santunan oke. juga. Oke. Jadi santunan. Terus kayak di acaranya itu nanti kita ada keseruan di mana kayak tampilan atau pentas seni dari setiap kelas atau mungkin nanti kita akan mural di belakang di kantin kita. Wah, Nanti kita akan memperbaiki kantin Nah, kita gitu. luar biasanya di jurusan usaha perjalanan wisata ini selain mereka dibekali dengan pengetahuan Nusantara, pengetahuan tentang pariwisata Indonesia, mereka juga dibekali tentang pengetahuan membuat event. Nah, MAIS itu adalah salah satu event yang dibuat oleh kelas 3 sunatan massal. Iya, Nanti akan betul. dilaksanakan di bulan Desember dan ini murni mereka sendiri yang membuat kelas 3, ketuanya Putra dan juga ada beberapa anggota yang lain termasuk Jian dan juga Rizka ya. Iya. Nah, kalau keterlibatan anggotanya nih kayak Jian, kayak Rizka, itu gimana nih keterlibatan dalam MAIS ini nanti? Kan ada seksi-seksi acara, Iya, terus kayak- perlengkapan gitu. Nah, Jian ini masuk bagian ke acara. Jadi nanti Koordinatornya. koordinator acara. Jadi bisa nanti mungkin jadi MC gitu. Jadi MC pas oke. pentas seninya. Terus ngarahin adik-adik nih suruh masuk ke sini buat ruangan sunatannya kayak gitu. Bisa juga gitu. Terus Ya banyak Banyak ya. Banyak Kalau sih. yang Rizka sendiri? Kalau di Rizka kan di bagian humas, Humas. hubungan Humas. masyarakat. Ah. Itu seperti kayak apa ya? Nganter Proposal, proposal, surat pemberitahuan surat ke pemberitahuan instansi. ke instansi kayak gitu. Proposal gitu Oke, kayak mantap. ke Nah, itu sponsor. Kita doakan semoga eventnya lancar. Amin. ya. Amin. Dan apa namanya sukses untuk dilaksanakan di tahun berikutnya di kelas 2 dan di Iya. kelas 3 ya. Amin. Oke, ngomong-ngomong kan kalian baru saja mendapatkan seragam baru tuh yang Putri ya. ya Seragamnya seragam tentang tema pramugari tapi ini sayangnya nggak dipakai nih topinya. topinya Nah, kalau dipakai sebenarnya bagus guys. Tapi kalian sendiri suka nggak sama pakaiannya ini? suka banget. Alhamdulillah suka. Suka ya? Apa-apa yang menjadi apa ya daya tarik sendiri untuk pakaian ini? Ya gimana ya, bangga gitu ya sekolah swasta terus seragamnya tuh kayak hampir setiap hari ganti. Iya. Kalau lihat sekolah lainnya ya paling ya gimana bukannya bukan gimana ya, cuma kayak istimewa banget gitu. SMK Pariwisata ada seragam tersendiri, seragam jurusannya, khususnya UPW ya. UPW jurusan pramugari gitu. Jadi seragamnya ya kayak pramugari gitu. Terus kayak seragam guide, tour guide itu juga ada. Ada ya. Jadi kayak seru aja gitu. Sementara memang untuk yang Putri dulu tapi yang untuk yang Putra memang belum dibikin, tapi yang dibikin nanti kelas 2 dan kelas 1. Tapi nggak apa-apa ya. Put, ya. Nggak apa-apa. Yang Terus penting- kemudian usaha perjalanan wisata ini adalah salah satu jurusan yang mungkin dibilang jurusan yang jarang ditemui di SMK-SMK yang lain ya. Ya. Karena spesifikasinya tentang pariwisata ya. Kalau nantinya kalian terjun di industri pariwisata, apa yang akan kalian berikan untuk misalnya adik-adik kelas di sini usaha perjalanan wisata, adik-adik kelas kalian di jurusan yang sama, apa sih yang akan kalian berikan ketika kalian ini sukses di industri pariwisata? Yuk satu-satu coba siapa? Dari Putra. Oke, Putra dari dulu saya boleh. kalau insya Allah nantinya saya mungkin bisa sukses di kancah dunia pariwisata. Ya, Yang pertama pasti yang akan saya berikan adalah motivasi. Nah, motivasi. Oke, motivasi itu ya karena mungkin dunia pariwisata itu gampang-gampang susah lah ya. Iya. Gampang-gampang susah. Jadi tergantung dari diri kita sendiri juga mau menjalaninya. Kalau kita emang rajin dan juga kita disiplin, pasti yang namanya keberhasilan itu ada. Pasti apapun harus diawali dengan niat juga. Gitu aja sih menurut saya. Jadi nanti ketika saya lulus mungkin saya nggak akan bosan-bosan ke sini mungkin. Nggak akan bosan-bosan itu ke yang sini. dicari itu. Jadi Iya. alumni tetap apa namanya loyal terhadap loyal. jurusan terutama ya. Jadi datang ke sekolahan entah itu melihat kegiatan adik kelasnya Iya, mungkin. atau ikut serta dalam event-event yang akan diselenggarakan oleh adik-adik kelasnya nanti. Kalau Rizka sendiri gimana Rizka? Kalau Rizka berkecimpung di dunia pariwisata yang akan diberikan ke adik-adik kelas nantinya, Hmm? yang terutama passion. Passion, oke. Karena passion itu sangat penting ya Betul. di dunia pariwisata, apalagi sesuai bakat anak-anak itu sendiri. Mm-mm.
Oke, kalau Jihan apa Jihan? Ya berarti kayak antara mereka berdua itu sama gitu. Sama ya. Kasih motivasi ya, terus kayak pengen juga sering berkunjung ke sekolah, terus nggak bakal lupa dong sama bapak ibu guru, terus adik-adiknya, biar nanti generasi berikutnya tuh juga bisa sukses di dunia pariwisata gitu. Ya, amin. Ha-ha. Jadi yang nonton mungkin ada di kelas juga ya, usaha wisata atau jurusan yang baru nih sekarang namanya usaha layanan pariwisata. Oh, ULW, ULW kan? ULP. ULP. Usaha layanan pariwisata ya. Mungkin mereka nanti yang lihat akan menjadi apa ya namanya ya, suges ya, bahwa di jurusan pariwisata itu banyak sekali cita-cita yang bisa diambil, salah satunya wisata tadi ya. Ya. Terus kemudian ada juga sekarang menjadi presenter. Itu adalah salah satu jalan untuk kesuksesan loh. Nih nggak ada nih yang pengen jadi presenter nih, kayak misalnya nih presenter di sini podcast gitu. Ada Boleh nggak? sih. kira-kira? Boleh juga. sih. Boleh ya. Ada. Nah, nanti kalian akan coba ya. Kalian akan coba Oke. menjadi podcaster di sini, menggantikan saya mungkin ya. Entah nanti yang diwawancara adik kelas atau sesama teman. Ya, jadi kita akan tunggu saja podcastnya daripada dari mereka ini bertiga atau dari teman-teman kelas 3 usaha perjalanan wisata yang lain atau jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah Selawi, perhotelan, akuntansi dan juga TKJ. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk sekolahan, untuk usaha perjalanan wisata, mungkin untuk jurusan, untuk kelas 3 teman-teman kalian ada nggak? Ya. Ya, dari saya mungkin untuk sekolah bisa lebih maju lagi. Oke, Kayak jadi bisa lebih apa namanya, lebih dekat lagi dengan murid gitu, lebih mengerti perasaan murid, atau mungkin bisanya sukses terus deh buat sekolah, Seru karena ya. mungkin beberapa bulan lagi lulus. Rizka, Jian, ada yang tambahan lagi? Enggak sih, cukup. Intinya cukup semangat aja. terus Oke. ya, pastinya maju terus untuk SMK. Kalau gitu saya minta satu kata terbaik untuk jurusan usaha perjalanan wisata. Satu kata. Ya, dari Putra. Oh, Put. Lihat ke kamera, Put. Nah, Put. Satu kata ya. Satu kata aja. The Atau best. satu kalimat boleh, satu kata boleh. Iya, intinya Usaha perjalanan wisata itu apa? usaha perjalanan itu menurut saya excellent. Excellent. Oke, Rizka? Usaha perjalanan pariwisata itu the best. Best. Jian, apaan? Usaha perjalanan wisata itu luar biasa. Luar biasa, excellent, the best, dan luar biasa. Kita kasih pertanyaan dulu. Oke, terima kasih sudah apa ya, mencoba di podcast non formal atau podcast talk show yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah Selawi. Kita nanti akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Jian, terima kasih Rizka, terima kasih Putra. Sampai Ya, ketemu lagi sama-sama. di kelas. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Runtuh. Ingin